Sematon Rama Bali, salam eduker, Purnapi Gatre, jumpa lagi dengan Rasta Made berbagi literasi. Kali ini kita berbagi literasi berkaitan dengan gerakan sekolah menyenangkan yang bagian 2 ya. Karena bagian 1 kemarin kita telah bercerita tentang apa sih GSM itu, jadi gerakan sekolah menyenangkan, kemudian bagaimana visi misinya, dan selanjutnya apa saja yang menjadi ranah dalam gerakan sekolah menyenangkan. Nah, kali ini di bagian kedua kita akan bercerita tentang gerakan sekolah menyenangkan, khususnya adalah arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan. Ya. Di arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan yang merupakan konpas dari gerakan sekolah menyenangkan, yang mana foundernya adalah Mas Rizal bersama co-foundernya adalah Bu Novi. Itu telah meletakkan garis panduan, garis pijakan, dasar pijakan kemana arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan. Yuk kita simak secara bersama-sama. Ya, oke. Sebelum kita berbicara tentang arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan, alangkah baiknya kita berbicara tentang fundamental ruh dari gerakan sekolah menyenangkan itu. Jadi yang menjadi fundamental dalam ruh gerakan sekolah menyenangkan atau ruhnya gerakan sekolah menyenangkan itu adalah pendidikan berbasis kodrat anak. Ya. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi fondasinya atau basicnya, atau kita sering mengatakan bahwa siapa sih yang kita ajar. Karena dalam beberapa kesempatan saya bercerita dengan guru, Anda mengajar apa? Sebagian dari mereka mengatakan saya mengajar matematika, saya mengajar kimia, saya mengajar produktif, dan seterusnya. Padahal kita kan mengajar anak gitu ya, jadi mengajar anak. Nah, karena kita mengajar anak, maka secara kodrati harus kita tahu anak itu adalah manusia, sehingga ruhnya GSM itu adalah memanusiakan manusia, yaitu pendidikan yang berlandaskan pada kodrat anak. Yang kodrat yang pertama, ada 3 kodrat. Yang kodrat pertama adalah manusia atau anak itu adalah memiliki perbedaan satu dengan yang lain, jadi diversity. Seorang guru tidak bisa menyamakan pola, ya, pola pembelajaran itu harus sama, tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena anak itu memang berbeda. Jadi sama persis seperti kita membuat ukuran pakaian, jadi tidak akan mungkin sama satu orang dengan orang yang lain, atau memberikan topi yang sama kepada orang yang berbeda, atau memberikan resep yang sama kepada anak yang sakitnya berbeda, gitu ya. Jadi karena mereka berbeda, maka guru pun harus memiliki pola yang berbeda. Artinya bahwa ruh pertama dari GSM atau kodrat daripada anak itu adalah kita harus betul-betul memperhatikan bahwa anak itu berbeda. Jadi, karena anak berbeda, maka kita harus memberikan pola-pola pembelajaran yang berbeda. Jadi seperti gambar ini, kita nggak akan bisa menyamakan persepsi anak, harus dibuat standarisasi yang sama, nggak akan bisa. Kemudian yang kedua adalah kodrat anak itu memiliki rasa ingin tahu. Ya. Jadi kita ya selama ini, jadi guru hanya mencekoki atau menganggap bahwa otak anak itu ibaratnya tong kosong kemudian diisi gitu ya, diisi. Jadi apa maunya guru, apa maunya kurikulum, apa maunya pemerintah, atau apa maunya pengajar gitu ya. Jadi pada intinya bahwa anak itu memiliki rasa ingin tahu yang bisa bertumbuh, dan bahkan satu dengan yang lainnya seperti tadi itu berbeda. Nah, kemudian kodrat yang ketiga adalah imajinasi. Jadi setiap anak memiliki rasa imajinasi. Dan juga yang terakhir adalah mereka adalah makhluk sosial, sehingga mereka perlu berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, dari ruhnya GSM yang meletakkan fondasi pendidikan berdasarkan kodrat anak, yaitu yang pertama tadi adalah setiap anak adalah berbeda atau diversity. Kemudian yang kedua adalah setiap anak memiliki rasa ingin tahu atau curiosity. Dan yang ketiga adalah setiap anak memiliki imajinasi, dan setiap anak adalah makhluk sosial,
sehingga dia perlu berkolaborasi. Nah, itu yang menjadi rohnya GSM. Dengan demikian, GSM memberikan arah perubahan atau sering disebut dengan kompas perubahan, itu adalah seperti berikut. Nah, seperti berikut. Ini seperti ini nih, arah perubahan dari GSM. Namun faktanya bahwa pembelajaran kita dari dulu sistemnya itu sama ya. Jadi sistemnya sama. Kalau dulu pembelajaran itu adalah pembelajaran di mana guru bersifat terpusat atau istilahnya teacher center. Nah, di teacher center ini akan terlihat sekali gambarannya bagaimana guru ada di depan dekat dengan papan tulis, kemudian anak duduk di bangku yang berjejer itu menghadap gurunya. Jadi jelas pola-pola ini adalah pola pembelajaran teacher center dan guru menjadi sumber materi atau sumber belajar dalam segala hal. Nah, kemudian bagaimana paradigmanya sekarang? Yang ini bukan gambar yang berwarna kemudian tidak berwarna ya. Jadi ini adalah sebuah potret pendidikan masa dulu, jadi pendidikan tempo dulu, yang mana guru berfungsi sebagai sentral. Dan kemudian ternyata di kelas-kelas kita sekarang yang kita menyebut zaman modern hanya berbeda warna saja. Yang tadinya adalah foto berwarna, foto tidak berwarna ke foto berwarna. Jadi sementara anak kan masih sama, nggak ada sesuatu yang berubah. Jadi guru masih tetap di depan, duduk atau berdiri dekat dengan papan tulis. Nah, hal ini tentu tidak akan memberikan ruang perubahan terhadap pembelajaran yang berbasis kodrat anak tadi. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, oleh karena itu perubahan-perubahan yang perlu diharapkan tidak saja secara fisika, tidak saja secara fisik maksudnya. Jadi secara fisik bisa saja ruang-ruang kelas kita itu diubah, disesuaikan dengan kodrat zaman ya, karena itu sekarang namanya kodrat zaman. Jadi misalkan seperti ini nih contoh nih, ini kelas meeting atau kelas MAIS kalau di perhotelan di SMK Negeri 1 Sawan saya contohkan. Ini sebelumnya seperti ini, jadi berjejer sama bangku-bangkunya dan sebetulnya, kemudian diubah disesuaikan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman adalah zaman digitalisasi, ada lightingnya. Nah, itu akan memberikan nuansa baru ekosistem pendidikannya. Ini dalam artian yang fisik ya, yang kita bisa lakukan perubahan. Namun yang lebih fundamental perubahan adalah pendidikan berbasis kebatinan supaya menyentuh batin anak itu maksudnya ya. Oke. Nah, ini juga ada contoh perubahan ruang yang ditata. Jadi sebelumnya adalah seperti ini di mana tatanan ruangnya masih seperti tempo dulu, kemudian sekarang disesuaikan bagaimana kodrat zamannya. Nah, dengan demikian akan ada rasa nyaman, rasa senang siswa untuk belajar di sekolah. Nah, hal yang fundamental dalam gerakan sekolah menyenangkan, apa sih yang berubah? Kemana arah perubahannya? Dulu sistem pendidikan kita mungkin di beberapa tempat masih berlaku seperti sekarang, yaitu adalah feodalisme. Jadi feodalisme sistem pendidikan. Nah, feodalisme sistem pendidikan itu yang mana? Apa sih yang disebut dengan feodalisme sistem pendidikan itu? Nah, kita perhatikan bahwa budaya feodal itu adalah mengekang guru sesungguhnya. Jadi biaya feodal itu akan mengekang guru karena guru harus mengajar seperti yang sudah distandarisasi, harus begini, harus begitu, dan guru tidak punya ruang untuk berkembang dan berinovasi karena bahasanya kan harus. Jadi Anda harus mengajarnya begini. Dan ini struktur kurikulum yang harus dipakai seperti ini. Nah, sehingga inovasi guru nggak akan terjadi. Kemudian dampaknya lagi adalah guru menjadi seperti robot. Jadi kalau seperti robot, guru mengajar menyelesaikan saja bahan yang sudah dicetak, itu blueprintnya. Dan kemudian ditransfer atau bahkan paling fatalnya adalah dikasihkan ke anak. Dikasihkan ke anak, mentahan seperti itu adanya. Nah, ini karena guru bersifat kaku dalam mengajar, kemudian juga tidak menjadi guru yang sebenarnya. Nah, guru yang sebenarnya adalah guru yang akan memberikan tidak saja knowledge kepada anak, tapi bagaimana menyentuh batin anak di dalam pembelajaran. Sehingga pada proses feodalisme ini, siswa pun akan menjadi korban dari sistem. Nah, oleh karena itu, gerakan sekolah menyenangkan mengajak, yuk mari kita berubah dari feodalisme itu menuju ke
kemerdekaan diri dan berinovasi. Nah, di sini guru akan diberikan ruang keleluasaan kepada sekolahnya, kepada gurunya, kepada siswa ini untuk memilih dan mengambil keputusan dalam meningkatkan proses belajar. Nah, ini arah perubahan pertama dari gerakan sekolah menyenangkan. Sehingga dengan demikian di gerakan sekolah menyenangkan, guru dan siswa akan memiliki ruang berkolaborasi dan juga memiliki ruang kemerdekaannya, jadi kebebasannya. Nah, yang disebut sekarang adalah merdeka belajar, ya. Jadi guru diberikan ruang untuk berubah, dan guru dan siswa juga memiliki ruang untuk saling berkolaborasi dalam artian bisa mengembangkan diri mereka, kemudian juga menemukan versi terbaik dari dirinya, menjadikan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu adalah manusia yang berkembang secara kodrat, yaitu kodrat yang tadi, ya. Jadi ada kodrat memiliki rasa ingin tahu bahwa mereka adalah berbeda satu dengan yang lain. Mereka bisa bertumbuh imajinasinya. Nah, ini akan bertumbuh apabila ekosistemnya yang tepat. Jadi ibaratnya bahwa kalau pendidikan itu sifatnya feodal seperti tadi, maka guru-guru akan kaku dan tidak bisa berinovasi. Oleh karena itu, gerakan sekolah menyenangkan mengajak kita berubah menuju dari feodalisme menuju ke kemerdekaan diri dan inovasi. Perubahan yang kedua, perubahan atau arah kompas yang kedua, itulah yang disebut perubahan dari standarisasi menuju ke pengembangan individu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau pembelajarannya dipolakan karena gurunya kaku, jadi berpola standar harus begitu. Jadi guru membuat pola-pola, setiap siswa diberlakukan sama, ya. Jadi pendidikan serba terstandar dalam artian apa? Ini tidak akan memperdulikan keunikan siswa, jadi siswanya dianggap sama. Jadi kalau seperti ukuran topi sama semua gitu kan, resep obat sama semua gitu. Nah, ini siswa dianggap sebagai komoditas gitu, jadi bahan baku yang akan dikelola gitu. Jadi seperti kain dijarit maunya guru gitu, sehingga seolah-olah sistem pendidikan ini disamakan menjadi satu, bahwa individu yang berbeda itu diberikan pola-pola yang sama. Jadi seragamisasi itulah bahasa sederhananya, ya. Nah, hal ini tentu harus kita rubah. Oleh karena itu, gerakan sekolah menyenangkan yang disebut gerakan akar rumput, kepala sekolah, guru, kemudian juga sekolahnya, pengawasnya, kita berubah dari sistem standarisasi ini kita menuju ke pengembangan individu. Jadi pengembangan individu itu supaya apa? Supaya sekolah dan guru melakukan individualisasi atas keberagaman potensi, kreativitas, dan rasa ingin tahu siswa. Jadi kenapa kita harus melakukan individualisasi? Nah, anak-anak itu memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang berbeda satu dengan yang lain. Dan juga anak-anak kita memiliki imajinasi. Oleh karena itu kita harus memberikan ruang. Jadi ruang untuk mereka bisa menemukan passion dan daya juangnya sendiri. Nah, itu arah perubahan yang kedua. Oke. Berikutnya, dari pola-pola standarisasi testing atau konten kurikulum. Standarisasi konten kurikulum. Pendidikan hanya berorientasi pada ketuntasan kurikulum yang sudah distandarisasi. Adanya ujian yang sifatnya diagnostik. Seperti contoh misalkan, beberapa guru saya pernah tanya, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ini sampling ya. 5 guru jawabnya sama, 4. Loh, kenapa 4? Kan boleh jadi 2 tambah 2 itu sama dengan 3 tambah 1. Atau 2 tambah 2 itu boleh jadi adalah 8 dibagi 2. Atau boleh juga 4 kurang 1. Atau banyak kemungkinan jawaban. Tetapi karena itu merupakan standarisasi testing dalam artian mereka membuat lock kunci jawaban 4, sehingga manakala siswa menjawab di luar itu salah. Oleh karena itu di gerakan sekolah menyenangkan, paradigmanya berubah dari standarisasi testing
konten kurikulum menuju ke penalaran dan kesadaran diri. Jadi pada penalaran dan kesadaran diri akan mendorong proses pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan dan juga persoalan kehidupan anak. Nah, dari penalaran ini pola soalnya tentu akan berubah. Kalau dari pola konten kurikulum itu yang lama itu kan, itu pasti polanya adalah pola choice yang sudah dibuat kaku oleh guru. Tapi begitu masuk ke penalaran dan kesadaran diri, nah ini akan menjadi sebuah ruang di mana anak-anak bisa dilatihkan untuk berkomunikasi. Jadi berkomunikasi, ruang-ruangnya diberikan. Sehingga mendorong kesadaran anak atau kesadaran siswa untuk menyadari kondisi dirinya dan sekitarnya, sehingga ia akan mampu bersikap secara tepat pada situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi pada saat kita memberikan ruang penalaran dan kesadaran, jadi pembelajaran berbasis penalaran dan kesadaran, maka kita akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa bersikap secara tepat pada situasi kondisi yang sesuai. Dengan demikian, pada kondisi itu tujuan pendidikan akan membuat anak selalu belajar. Jadi merasakan bahwa dunia di dalam dirinya dan sekitarnya atau orang-orang dewasa yang fungsional dan bertanggung jawab di sekitarnya itu akan memberikan ruang untuk mereka bisa bertumbuh. Nah, itu arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan. Nah, arah perubahan berikutnya adalah dari kompetisi. Nah, dari kompetisi itu menuju ke gotong royong, kolaborasi dan kekeluargaan. Nah, pola-pola pendidikan yang selama ini kita sering mengkompetisikan anak, maka kompetisi itu akan menjadi ingin mengalahkan, kemudian target capaiannya itu adalah ya goals-nya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, karena sudah nilainya jiwanya jiwa kompetisi, jiwanya adalah jiwa tanda kutip bersaing. Kalau jiwa bersaing akan mengalahkan orang lain. Sehingga ini akan menjadikan kita butuh upaya untuk memenangkan sebuah persaingan. Nah, hal ini beda dengan gotong royong dan kolaborasi kekeluargaan. Jadi pada pola gerakan sekolah menyenangkan, perubahan dari kompetisi, yuk kita berubah menuju pola gotong royong, kolaborasi dan kekeluargaan, sehingga dari kolaborasi ini karena merupakan kodrat anak ya, bahwa makhluk sosial, manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial, dia wajib berkolaborasi satu dengan yang lain, dan juga merupakan budaya dari awal sebelum dia lahir itu sudah bergotong royong. Ini adalah akar budaya dari semua bangsa di dunia, yang merupakan akar budaya dari sebuah peradaban. Nah, ini adalah sifat karakterisasi atau kodrat anak, sehingga pendidikan akan berperan untuk pertama, menjauhkan dari rasa terisolasi, kesepian, bosan, sehingga bisa menjalin hubungan bermakna yang lebih dari diri kita akan keadaan, tidak akan menyalahkan pikiran, tidak akan dan kita akan mudah beradaptasi karena sudah saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Itu satu bentuk arah perubahan dari pendidikan kita kalau berdasarkan konseptual dari gerakan sekolah menyenangkan. Karena sekali lagi sekolah menyenangkan itu apa sih? Yuk kita berubah, kita berbagi dan berkolaborasi. Yang berubahnya apa? Yang tadi beberapa hal yang harus kita rubah yang disebut dengan kompas perubahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, arah perubahannya adalah dari mengisi pengetahuan menuju ke menteladani, menginspirasi dan menuntun. Nah, ini adalah arah perubahan yang sesungguhnya sudah ada di zaman Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro kan dikenal dengan Ing Aso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani dengan sistem amongnya. Dia akan berubah dari proses pembelajaran berpusat pada guru. Nah, itu akan bergeser menjadi proses pembelajaran berpusat pada murid. Jadi ada ulas asih, asa, asih, asuh, salulut, sabayan, take, itu ya, kasih sayang kepada anak. Jadi menganggap bahwa kita bagian dari anak dan anak juga bagian dari kita. Kemudian akan perubahan arahnya dari fokusnya pada menghafal banyak mata pengetahuan akan berpindah ke peran utama guru memfasilitasi proses belajar. Itu dari kesana akan berubah, ya, arah perubahan yang diinginkan oleh GSM. Kemudian yang ketiga,
fokusnya menyampaikan pengetahuan itu pada saat mengisi pengetahuan, kemudian akan berubah membantu siswa menemukan solusinya sendiri. Jadi guru pada saat misalkan saat ini maupun tempo dulu fokus pada penyampaian pengetahuan, di gerakan sekolah menyenangkan, ya guru akan berfungsi untuk membantu siswa menemukan solusi sendiri. Itu namanya open mind atau grow mindset. Jadi siswa akan menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian berikutnya adalah guru seolah lupa bahwa siswa adalah manusia dengan kodrat. Nah, ini kalau kita polanya mengisi pengetahuan, maka guru akan lupa bahwa siswa adalah manusia juga yang memiliki kodrat yang sama dengan kita, yaitu rasa ingin tahu. Mereka berbeda, mereka punya imajinasi, dan mereka harus berkolaborasi. Nah, sehingga kita harus berani menggeser sekarang paradigma perubahannya dari guru yang seolah lupa bahwa siswanya adalah manusia dengan kodrat masing-masing. Kita sekarang berfokus pada penalaran dan kesadaran, di mana kita memberikan ruang kepada bertumbuhnya kodrati anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan keteladanan, menginspirasi, dan menuntun. Itu arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan. Jadi sekali lagi ada 5 arah perubahan dari gerakan sekolah menyenangkan. Nah, sebelum itu kita menyadari kenapa sih arah perubahan itu disampaikan atau bahkan kita harus mengarah ke arah 5 perubahan itu, karena ruh utamanya dari gerakan sekolah menyenangkan atau pondasi yang paling fundamental di dalam pendidikan itu adalah kodrat manusianya. Kalau pendidikan sudah menyentuh batin, menyentuh jiwa anak, maka anak akan bertumbuh sesuai dengan kodrat alaminya dia. Ya, jadi anak-anak itu ibaratnya bibit. Ya, kalau memang dia bibit padi, maka dia tidak akan mungkin tumbuh di tempat yang gersang, tapi dia perlu tumbuh seperti ekosistem yang diperlukan, yaitu sawah, berair, dan seterusnya. Ya, kita tidak akan bisa berharap padi bahkan berbuah jagung. Nah, sebuah cerita yang sering disampaikan oleh Mas Rizal itu ibaratnya seperti ini. Di suatu tempat, ya, ada tempat yang sudah lama sekali, tempatnya tandus, kering, gitu ya. Jadi permukaannya panas, kering, dan berdebu. Nah, kemudian sekali waktu hujan datang. Begitu ada hujan, ternyata beberapa bulan, beberapa minggu berikutnya di tempat itu tumbuh beberapa macam tanaman. Karena apa? Karena di tempat kering itu ternyata di bagian bawah tanahnya ada benih-benih yang mau bertumbuh, ada benih-benih yang lama tersimpan. Seperti itulah gerakan sekolah menyenangkan membuat sebuah ekosistem bagi anak-anak kita, karena ternyata anak-anak kita memiliki keberbedaan, anak-anak kita memiliki rasa ingin tahu, anak-anak kita memiliki imajinasi. Ibarat bibit-bibit, apabila ekosistemnya dibangun, maka dia akan bertumbuh. Dan ini akan menjadikan ciri sekolah menyenangkan, yaitu atmosfer ekosistem pendidikan yang menyenangkan, yang memberi ruang anak bertumbuh secara kodrati. Ya, jadi ekosistemnya yang diubah, ekosistemnya yang mau disesuaikan, sehingga anak-anak itu akan bertumbuh sesuai dengan diversity mereka. Rasa ingin tahu mereka akan bertumbuh dengan nyaman dan aman. Kemudian ciri lain dari sekolah gerakan sekolah adalah paradigma pemimpin tersebut dan pusat pada kebutuhan siswa. Agak terganggu, ada anjing tadi ngomong, tapi nggak apa-apa. Itulah situasional. Jadi kita jangan terpengaruh dengan omongan anjing, tapi ini adalah bagian dari perubahan ekosistem, ya, perubahan dari ekosistem. Jadi saya ulangi kembali lagi bahwa ciri sekolah gerakan sekolah menyenangkan yang pertama adalah atmosfer dari ekosistem pendidikan yang menyenangkan, yang memberi ruang anak kita untuk bertumbuh secara
kodrati. Nah, yang kedua, paradigma pemimpin yang positif dan berpusat pada kebutuhan siswa. Ini otomatis dari leadernya, dari kepala sekolah dan manajemen terkait di sekolah itu akan membangun sebuah komitmen yang positif bahwa pendidikan itu harus berpusat pada kebutuhan siswa, atau istilahnya adalah student center. Siswa itu belajar apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga nanti siswanya bisa apa. Nah, dengan demikian ekosistem pendidikan itu akan menjadi menyenangkan, dan di sekolah-sekolah yang merupakan pelaksana atau ciri sekolah gerakan sekolah menyenangkan akan tercipta zona-zona nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa nggak mau pulang karena dia senang di sekolah, atau siswa malah lebih nyaman belajar di sekolah. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis tantangan dan penawaran. Kemudian yang keempat itu adalah sosial emosional, keterhubungan dengan masyarakat dan siswa. Ini ternyata suara anjing memberikan kita nuansa bahwa Ras Tamade berbagi literasi, semeton ramah kali di mana saja berada. Anjing ini juga memberikan sebuah ekosistem pendidikan buat kita. Bagaimana secara alami bahwa anjing akan menyuarakan value dari dirinya. Seperti itulah manusia. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis kodrat manusia dalam gerakan sekolah menyenangkan dengan 5 arah perubahan itu kita bergerak bersama-sama, kita berbagi bersama-sama untuk memanusiakan manusia. Salam GSM, berubah, berbagi, dan kolaborasi. Sampai jumpa pada edisi Ras Tamade berbagi literasi berikutnya. Oke.